Nah, jadi paradigma sekarang berubah, bahwa dulu kanker payudara itu mematikan, sekarang kanker payudara itu dapat disembuhkan. Khususnya dokter spesialis radiologi harus menguasai teknologi mutakhir. Alat ini sangat cepat perkembangannya. Jadi bukan hanya mamografi, tapi nanti sudah ada kontras, kemudian sudah ada 3D, kemudian ini harus dikejar. Nah, ini suatu tantangan bagi kami supaya teman-teman ini juga meningkatkan kompetensinya. Plus tentu saja sudah ada AI. Luar biasa. Nah, jadi ini yang terus-menerus kita sampaikan kepada masyarakat. Jangan takut gitu. Kadang-kadang masyarakat, bukan hanya perempuan ya, oh mau screening kanker, nggak mau deh, takut nanti ketahuan kanker, biar aja deh nanti kalau emang kanker gitu kan ya. Ada persepsi-persepsi seperti itu ya. Betul. Ya. Hai Healthies, kembali lagi di Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast. Kali ini bersama saya Yure Aurelia. Healthies, di bulan Oktober ini kita selalu memperingati bulan kesadaran kanker payudara. Hal ini karena angka kanker payudara di beberapa negara itu masih terbilang tinggi, salah satunya di Indonesia. Nah, untuk menambah awareness kita, kesadaran kita terkait kanker payudara, pada Kemenkes kali ini kita akan mengupas soal kebijakan-kebijakan kanker payudara, kemudian soal kanker payudara dan deteksi dini kanker payudara bersama narasumber-narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Dan sudah bersama saya Direktur Penyakit Tidak Menular, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat pagi, Dokter. Pagi, salam sehat para Healthies. Kemudian juga ada Dr. Kardina dari Indonesian Women Imaging Society. Selamat pagi, Dr. Kardina. Pagi, Mbak Yura. Dan tidak hanya Ibu Nadia dan juga Dr. Kardina, juga bersama kita di pagi hari ini dari Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Onkologi, ada Dr. Bob Adinata. Selamat pagi, dokter. Baik, senang sekali hari ini saya berjumpa dengan Dr. Nadia, kemudian Dr. Kardina dan juga Dr. Bob. Gimana kabarnya hari ini, Bapak Ibu semuanya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah sehat ya dok. Luar biasa sekali, dan semoga Sobat Sehat dan Healthies di rumah juga dalam keadaan yang sehat, karena di hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik. Nah, di bulan Oktober ini kita memperingati sebagai bulan kesadaran kanker payudara. Nah, saya ingin tahu nih dokter, program-program apa saja sih, atau mungkin dalam serangkaian bulan ini ya, itu ada hal-hal apa saja sih yang ingin diterapkan atau mungkin ingin dilakukan dalam hal untuk mencegah dan juga menangani kasus kanker payudara di Indonesia. Mungkin saya mulai dulu dari Dr. Nadia, silahkan. Jadi mungkin sebelum ke sana, memang Oktober itu selalu kita maksimumkan ya untuk tadi meningkatkan tentunya kepedulian kita terhadap perempuan-perempuan ya, terutama karena kita tahu bahwa permasalahan kanker payudara itu masih cukup menjadi permasalahan besar di Indonesia, karena diperkirakan itu kurang lebih 66.000 kasus per tahun. Nah, kalau kita bandingkan, kanker payudara itu adalah kanker yang paling banyak dibandingkan jenis kanker lainnya. Jadi kita kan punya 6 besar ya, kanker payudara, kanker leher rahim, kemudian kanker usus, kanker paru, dan kemudian pada kanker anak-anak, setelah nanti ada kanker-kanker kecil lainnya nih, nanti mungkin tergolong dan tapi yang paling tinggi itu adalah kanker payudara. Nah, yang menyedihkan 70% kasus-kasus kanker payudara itu ditemukan pada stadium lanjut ya dok ya. Nah, itu padahal kita tahu 90% kasus kanker payudara itu bisa betul-betul ya dikatakan sembuh lah ya dok ya, gitu. Artinya angka kematiannya itu menjadi sangat rendah. Survivalnya itu sangat tinggi kalau ditemukan pada stadium-stadium awal. Nah, nanti Dr. Kardina, Dr. Bob akan menjelaskan ya. Nah, jadi kenapa kita terus mengingatkan ya perempuan-perempuan Indonesia di bulan Oktober ini, yuk kalau bisa nih ada penyakit kanker payudara yang sebenarnya bisa menyembuhkan perempuan Indonesia.
Tapi sebenarnya bukan hanya perempuan ya, termasuk para laki-laki ya, termasuk para Ya. dokter ya, karena yang nanti akan mendukung para perempuan-perempuan ini untuk mereka berani memeriksakan, berani untuk kemudian mendapatkan penanganan yang cepat, itu yang kita lakukan. Jadi kita tahu apa sih sekarang, karena melihat permasalahan yang tentunya masih menjadi ancaman kesehatan khususnya untuk perempuan-perempuan Indonesia, dan permasalahannya bukan hanya pada usia-usia tua atau usia. Biasanya kan orang kanker katanya, oh biasanya pada orang-orang usia lanjut ya dok. betul. Ternyata kalau kanker payudara ya pada usia-usia muda Ada. juga sudah bisa ya dok. Oleh karena itu yang kemudian mengapa di dalam program besar kita, yaitu kita tahu ada pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis. Salah satunya screening untuk kanker payudara ini kita masukkan. Nah, tinggal para perempuan-perempuan ini mau dan diizinkan suaminya gitu untuk memeriksakan ini. Jadi program besar kita adalah screening kanker payudara sudah merupakan bagian daripada cek kesehatan gratis, dan ini benar-benar gratis loh ya. Gitu nih, kabar baik ya Bu ya, berarti untuk seluruh perempuan di Indonesia bahwasanya kita dapat fasilitas loh setahun sekali ya Bu ya Betul. untuk periksa. Itu dari Kemenkes. Kalau dari IWIS Ibu, dari Indonesian Women Imaging Society ya Bu. Ya. Apa nih Bu program-program? Ya, terima kasih Mbak Yura. Jadi memang kami sebagai dokter spesialis radiologi itu sangat mendukung program deteksi dini kanker payudara yang sudah di launching oleh Kementerian Kesehatan mungkin sejak 2008 Bu Nadia, sehingga diharapkan lesi-lesi yang kecil bisa ditemukan. Nah, kami memang mendukung untuk pelatihan dokter umum untuk menggunakan USG payudara di puskesmas. Oke. Ya, dengan adanya Sadanis periksa payudara klinis oleh teman-teman di puskesmas, nantinya akan dikonfirmasi dengan USG payudara. Nah, setelah diketahui adanya kelainan, khususnya non-simple cyst, ini dirujuk. Mengapa demikian? Karena kami mengharapkan dengan dirujuk kasus-kasus tersebut, kita bisa mendiagnosis dini dari kanker payudara. Hasil dari diagnosis dini, terutama yang diharapkan adalah stadium dini kanker payudara. Betul. Yang hasil pengobatannya tentu saja lebih baik, sudah disampaikan tadi oleh Bu Nadia, lebih dari 90% itu tanda kutip bisa sembuh. Jadi itu dukungan kami dari Indonesian Women Imaging Society. Gitu, Oke, berarti nanti mendapatkan pemeriksaannya bisa di vaskes tingkat pertama ya Bu ya? Betul. Oke, kalau dari Prabowo ini Dokter Bob, itu bagaimana nih di bulan kesadaran kanker payudara, apa program? Ya, jadi saya mewakili Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia. Ya, kita melihat kalau kita bicara tentang kanker payudara, breast cancer, kita harus lihat dalam 4 lini. Apa itu 4 lini? 1, pradiagnosis. Ya, pradiagnosis itu screening, deteksi dini, ya. Ada sadari, ada sadanis, mundur sedikit screening dengan imaging, ya. Mundur lagi screening dengan genetik, genomik, ya, tes darah. Itu sudah berkembang, ya. Dalam beberapa tahun terakhir ini pemeriksaan genetik terutama untuk kanker payudara, gen BRCA1, BRCA2 itu telah berkembang, ya, di kita di Indonesia. Nah, itu yang pradiagnosis. Yang kemudian adalah lini kedua adalah diagnosis. Bagaimana kita secepat mungkin melakukan diagnosis. Ya, lini kedua itu selain kita melakukan diagnosis apakah dia suatu nodul itu jinak atau ganas, kita juga harus bisa mendiagnosis yang ganas itu tuh stadium berapa ini. Karena kalau stadiumnya kita dapat, kita akan mudah untuk masuk ke lini berikutnya, yaitu lini ketiga adalah treatment, pengobatan terapi. Ya, jadi kalau kita misalnya udah tahu nih stadiumnya 1, 2, 3, 4, kita akan mudah untuk mengobatinya. Kita berharap, ya, sesuai tadi dengan kata Dr. Nadia, bahwa
yang datang itu stadium-stadium awal, ya. Kenapa? Ya, karena stadium awal pembiayaannya murah, ya. Kemudian angka survivalnya lebih tinggi. Dari data dikatakan bahwa kalau pasien datang di stadium 1 itu angka kesembuhannya mungkin 90-95%. Ya, Itu tinggi. turun lagi di stadium 2 ya bisa 70-80%. Turun lagi stadium 3 mungkin hanya 50%, sedangkan kalau stadium 4 hanya 20%. Ya. Apa maksudnya? Misalnya datang 10 orang ya pada stadium 4 berobat nih ya, ternyata 5 tahun yang akan datang 10 orang itu ya mungkin tinggal 2 orang. Nah, lebih bagus lagi kalau kita bisa mengobati di stadium 0. Stadium 0 didapat dari mana? Dari deteksi dini screening yang dilakukan. Angka stadium 0 itu bagus sekali, 95%, 99% akan bagus, akan sembuh. Nah, jadi paradigma sekarang berubah. Bahwa dulu kanker payudara itu mematikan, sekarang kanker payudara itu dapat disembuhkan. Asal program deteksi dini ya itu berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah fase lini keempat adalah follow up atau maintenance, di mana kalau udah sembuh ya jangan kambuh. Nah, jadi berbagai upaya itu ya Prabo ini masuk ya, kerjasama dengan kolaborasi dengan radiologi ya, dengan divisi lain, kerjasama juga dengan pemerintah ya. Nah, juga kerjasama dengan ini yayasan-yayasan ya, yayasan kanker yang banyak membantu kita dalam program-program. Oke, tapi kalau dilihat Dokter Bob dari semakin tahun ini, apakah semakin banyak orang yang lebih aware dengan kanker payudara ini sehingga diketahui di stadium yang awal tadi, atau justru sebaliknya nih kalau melihat trennya gitu? Iya, alhamdulillah begitu banyaknya program dibantu dengan tadi yayasan, dengan pemerintah, ya. Apalagi sekarang kita sedang menyusun PNPK ya, dan program pemeriksaan gratis itu sudah ada ya untuk cek payudara. Trennya memang sekarang pasien selalu datang dalam keadaan awal, apalagi pemerintah ini sudah mulai, kalau kita sudah menemukan ganas sudah bisa potong alur rujukan ya. Jadi kalau dulu alur rujukan itu berjenjang. Nah, sekarang sudah diakomodir bagaimana kalau seandainya udah ketemu ganas, kalau bisa potong alur rujukan ke fasilitas yang ada bedah onkologinya. Jadi treatmentnya akan lebih cepat, karena di cancer ini waktu itu sangat penting. Ya, betul. Jadi kalau tumor jinak itu kalau tidak diobati akan menjadi tumor ganas stadium 1. Tidak diobatin lagi naik stadium 2. Jadi waktu itu sangat penting. Jadi memang perlu upaya-upaya promotif, preventif, agar kita bisa ketemu nih di awal-awal. Karena kalau udah banyak ketemu di awal ya, stadium 0, stadium 1, stadium 2, insya Allah sih angka kesembuhannya akan sangat tinggi. Oke. Nah, terkait tadi ada pemotongan alur rujukan dan sebagainya. Saya ingin tahu, Bu, dari Bu Nadia, apa sih kebijakan strategis nasional dalam hal penanganan, kemudian juga pencegahan kanker payudara di Indonesia saat ini dan yang mungkin akan datang? Iya, jadi kembali lagi ya, kalau kita dengar, kita sudah dikatakan kanker ya, apapun juga seolah-olah sudah sebuah vonis ya, Yun. Nah, sekarang kan tadi sudah disampaikan Dr. Bob bahwa semakin dini itu malah kita akan bisa disembuhkan ya. Justru jadi suatu kanker itu bukan suatu vonis terakhir, tapi justru sebuah kanker payudara itu adalah sebuah kalau semakin dini ditemukan itu kesembuhannya akan sangat mungkin terjadi. Nah, oleh karena itu tentunya yang kita akan selalu dorong adalah berbagai program untuk tadi deteksi dini dan screening.
Jadi dari sisi edukasi ya, makanya di bulan kanker Oktober ini kan tema globalnya itu adalah every story is unique and every journey is matter ya. Di sini kita berbagi bersama para fighter-fighter, bersama para survivor ya, untuk kemudian mereka menceritakan bagaimana mereka berjuang dan kemudian bagaimana mereka nanti mengajak masyarakat ya, supaya tadi masyarakat mau untuk melakukan deteksi dini. Jadi programnya sudah ada melalui cek kesehatan gratis, itu diberikan gratis, mulai dari program tentunya Sadari, kemudian Sadari itu kita lakukan juga dan kita ajarkan pada anak-anak terutama SMP SMA ya, untuk mereka mau. Dan yang penting juga adalah tabu, karena ini kan termasuk organ intim perempuan ya, kadang-kadang kan tidak berkenan ya untuk dilakukan pemeriksaan untuk walaupun oleh tenaga kesehatan seperti Sadanis ya, tapi tentunya tadi seperti Dr. Karina sampaikan, salah satunya untuk memudahkan ataupun untuk menyamankan lah ya pasien, kita juga sudah memberikan USG ya, salah satu yang tadi Dr. Karina sampaikan, untuk dilakukan pemeriksaannya di puskesmas-puskesmas. Jadi memang kita mendorong sekali supaya setiap tahun perempuan usia 30-69 tahun itu melakukan cek secara dini. Nah, nanti kalau udah ketemu apa yang dilakukan? Nah, kita juga nyiapin rumah sakitnya ya, Dok ya. Tadi gimana rujukannya dari puskesmas, periksa gitu ya, mungkin atau mungkin mamografi ya, Dok ya, untuk bisa kalau lebih akurat lagi. Kemudian juga tadi untuk pengobatan kanker secara berjenjang ya, juga kita lakukan penyiapan baik dari sisi diagnostiknya, tata laksananya, dan juga pembiayaannya. Karena kan saat ini kita juga sedang merevisi ya untuk pembiayaan BPJS, termasuk juga dalam ini untuk kanker. Oke, itu healthy semuanya, kebijakan-kebijakan yang memang tentunya mendukung dan mendorong untuk angka kanker payudara di Indonesia ini bisa ditekan gitu. Kemudian terkait deteksi dini tadi kan bisa melalui imaging juga, mamografi dan sebagainya. Dokter Karina mungkin bisa dijelaskan dengan mungkin teknologi yang semakin canggih sekarang, itu bagaimana nih perkembangan teknologi dalam hal pendeteksian, apakah juga semakin cepat, kemudian juga dari segi masyarakatnya sendiri apakah juga lebih aware lah ya sekarang bisa datang ke Vaskes untuk langsung meminta pemeriksaan yang dimaksud, atau bagaimana dokter melihat di lapangan? Ya, jadi memang dengan adanya program deteksi dini kanker payudara ini dan USG yang dilengkapi di tingkat puskesmas, tentu saja benjolan yang kita buktikan ini bukan benjolan payudara normal atau ini adalah kista sederhana atau simple cyst, ini selesai. Jadi nantinya para peserta tersebut akan diedukasi. Dan tadi sudah sampaikan oleh Bu Nadia bahwa juga tetap sadari setiap bulan. Bagaimana dengan yang non-simple cyst yang harus dirujuk? Jadi benar, pemeriksaan USG saat ini sudah berkembang dengan resolusi gambar yang baik. Ya, jadi akhirnya teman-teman puskesmas pun juga sudah bisa mengidentifikasi mana yang simple cyst yang tidak usah dirujuk, mana yang non-simple cyst. Bagaimana dengan pemeriksaan lain yang ada di rumah sakit? Rumah sakit Madya sudah ada dilengkapi mamografi. Nah, mamografi sendiri juga mempunyai kualitas dari gambar yang lebih baik. Mengapa? Tadi sudah disebutkan Dr. Bob, kalau stadium 0 artinya tidak teraba apapun di payudara, dengan mamografi kita bisa mengidentifikasi apa? Yaitu mikrokalsifikasi yang merupakan tanda awal dari kanker payudara. Nah, itulah teknologinya, dan semakin terakhir ini adalah sudah bisa juga 3D mamografi, kemudian ada kontras mamografi, dan tentu saja ini menambah akurasi diagnostik. Dan selanjutnya nanti mungkin bisa dilakukan pemeriksaan MRI payudara. Nah, ini lebih canggih lagi, karena apa? Karena nantinya tentu saja kita harus berkoordinasi dengan teman-teman bedah onkologi dan patologi untuk mengidentifikasi lesi yang kecil dan yang akan dilakukan breast conserving surgery, Dr. Bob ya. Nah, ini kita diskusikan. Jadi cukup banyak teknologi yang saat ini dikembangkan, dan ini akhirnya meningkatkan akurasi diagnostik. Ya,
Oke, tapi sebagai orang yang mungkin baru pertama kali ingin memeriksakan diri, apa nih dok, deteksi dini atau pemeriksaan apa yang dianjurkan banget nih? Apakah USG, apakah mamografi, atau yang mana dokter? Ya, jadi kalau bisa berbicara terkait screening, screening itu asimptomatik ya dokter Ya. Bob ya, di populasi yang tidak ada gejala, usia di atas 40 dan di atas kita anjurkan untuk mamografi. Mamografi. Tetapi dengan mendukung program dari Kementerian Kesehatan, SADANIS, periksa payudara klinis. Nah, ini negatif atau positif, biasanya yang positif pemeriksaan awalnya tetap USG. Seperti itu, Mbak Ira. Oke, Jadi- nah saya ingin sedikit mengulik tentang mamografi dokter. Banyak stigma di masyarakat yang takut untuk memulai mamografi karena Betul. sakit. Nah, Tuh. itu gimana dokter? Mungkin bisa diluruskan atau mungkin bisa diberikan sedikit penjelasan. Ya. Jadi kalau berbicara terkait sakit, ya karena itu teknik pemeriksaan di mana diperlukan penekanan pada payudara. Kenapa? Karena alat mamografi itu ada radiasinya. Jadi harus merata sehingga radiasi tidak terfokus pada satu titik dan ini gambarnya juga harus bagus. Itu pertama. Yang kedua, tentu saja USG tidak menggantikan. USG bukan alat screening, tetapi mengkonfirmasi benjolan, iya. Oleh karena itu ada juga yang mengatakan, saya sudah di screening dengan USG dok. Nah ini mungkin harus diluruskan. Mengapa USG yang kita buka aksesnya dari puskesmas ini adalah mengkonfirmasi SADANIS. Ya, jadi seperti itu. Tetapi kalau terkait dengan screening kanker payudara menggunakan mamografi. Hanya saja itu tadi sayangnya dianjurkan di atas 40 tahun. Kenapa? Karena jaringan kelenjar susunya sudah mulai berkurang sehingga penyerapan radiasinya tidak terlalu banyak. Jadi seperti itu ada lebih dan kurangnya antara USG dan mamografi. Tapi Dr. Bob tadi sudah mengatakan terkait dengan yang risiko genetiknya positif. Nah, ini kita naikkan lagi dengan MRI payudara. Mengapa? Karena biasanya dari genetik itu usianya muda. Nah, itu seperti itu. Oke, jadi kita lebih banyak tahu nih perihal antara USG, MRI, kemudian juga mamografi, dan nggak perlu takut juga ya dok ya. Betul. Karena itu sebuah prosedur yang memang harus dilalui daripada nanti sakitnya kemudian hari, Ya. mending diperiksa sakit sebentar. Biasanya berapa lama sih dok? 5 detik. Oh ya ampun, oke, berarti nggak selama itu. Oke, kemudian kita sudah berbicara soal deteksi, dokter. Kemudian saya ingin ke Dokter Bob terkait penanganan selama beberapa tahun terakhir ini kan pasti terus berkembang juga soal inovasi, kemudian juga terapi, penanganan dan sebagainya. Kalau dari kanker payudara ini sendiri, penanganannya bagaimana dokter kembangnya? Iya, mungkin sebelum masuk ke situ, saya mau sedikit tambahkan untuk deteksi dini. Ya, namanya juga deteksi dini, berarti harus dini di awal. Dan itu akan lebih bermanfaat jika kita lakukan di vaskes primer. Oke. Ya. Ya. Jadi program deteksi dini itu kalau di vaskes lanjutan nggak bisa. Itu juga ada peraturannya dari. Jadi mungkin BPJS akan mengcover program deteksi dini apabila dilakukan di vaskes primer. Di mana vaskes primer? Yaitu di puskesmas dan di klinik layanan primer. Di situ ada dokter umum dan ada nakes, mungkin bidan atau perawat. Jadi selain kita mengedukasi untuk individu pasien sendiri, kita juga ternyata harus melakukan bimbingan atau edukasi terhadap dokter, ya. Dokter sama nakes. Di sini dokter lebih utama karena apa? Karena dokter yang akan merujuk. Ya, kalau perawat bidan nggak bisa merujuk. Jadi lebih perhatiannya lebih besar terhadap dokter umum yang bekerja di vaskes primer karena nanti mereka yang merujuk. Ya. Kami dari Praboy ya telah membuat semacam kayak mungkin modul atau kurikulum agar mereka mudah untuk melakukan SADANIS, ya. Jadi nanti ada faktor-faktor resiko, ya, yang dikumpulkan.
kemudian diteliti, dianalisis, ternyata nggak semua faktor resiko yang bermanfaat. Ya, nah kita buatkan dalam bentuk skor. Ya, jadi skornya itu kebetulan memang disertasi saya sendiri, jadi ada skor tinggi dan skor rendah. Di mana skor tinggi ini nanti akan terduga ya ke arah kanker payudara. Mungkin ini nanti pasien akan langsung dirujuk untuk potong alur rujukan. Sedangkan yang skor rendah ya mungkin nanti bisa kita screening lagi melalui USG untuk dinilai perlu dirujuk atau enggak. Karena kalau misalnya memang nggak perlu dirujuk ya akan bermanfaat juga untuk BPJS, kan nggak buang-buang uang namanya ya. Perlu dirujuk atau tidak, atau memang perlu dirujuk. Jadi nanti akan dibuatkan kembali. Jadi hal-hal ini yang harus kita lakukan bimbingan terhadap dokter umum. Karena apa? Karena terus terang ya, masalah dokter sendiri pada saat dia sekolahnya untuk dapat materi yang malignansi sangat kecil ya, betul ya, ya. Dulu mungkin saya juga dulu jadi dokter, aduh apa ini kanker payudara, tahu ya. Jadi memang harus mendapatkan tambahan ya, dan harus diajarkan berulang-ulang seperti itu. Nah, jadi dengan dokter umum dia dapat ilmu yang bagus, tambahan, sehingga dia nanti melakukan rujukan yang tepat. Ya, karena apa? Masalah kita selama ini yang datang itu sudah terlambat ya, delay ya. Yang harusnya ini terduga kanker, jadi jalan-jalan dulu dia nih ke mana, ke tipe D, C ya kan, nggak muter-muter dulu gitu. Bahkan kalau yang pasiennya yang nggak mau diobati, ke alternatif dulu kayak gitu, sehingga selalu datang ya ke bedah onkologi itu dalam stadium yang 3 atau 4, di mana angkanya sangat kecil. Kita tahu bahwa kalau stadium awal ya, pembedahan itu hal yang utama ya dalam pengobatan. Jadi nanti ada tambahan radiasi, kemoterapi, hormonoterapi, itu hanya tambahan untuk menyempurnakan, mengkomplitkan pengobatan agar tidak kambuh. Tapi dengan pembedahan saja itu dianggap sudah 80% pengobatan sudah dilakukan. Ya. Kita masuk ke stadium, misalnya stadium 3. Stadium 3 di mana butuh sistemik terapi namanya. Ya, butuh kemoterapi di mana ada chance si sel kanker itu mau menyebar di stadium 3 itu, sehingga sebelum dilakukan pembedahan, kita berikan dulu kemoterapi untuk memblokir agar sel-sel itu nggak lepas keluar. Nah, sedangkan setelah itu kita blok dengan kemoterapi, baru kita operasi. Setelah operasi, diberikan radiasi, diberikan hormonoterapi, pengobatan jadi tambah banyak. Ya. Kita masuk ke stadium 4. Stadium 4 ternyata operasi sudah nggak berfungsi lagi, ya hanya diberikan sistemik terapi saja. Kenapa? Karena stadium 4 itu sudah nyebar ke mana, ke tulang misalnya, bikin tulangnya sakit sampai patah tulang, ke paru-paru, bikin ada efusi pleura, ada sesak nafas ya batuk-batuk, kemudian ke hati, bikin perutnya bengkak, terus mual, muntah sama kuning ya, ke otak, penurunan kesadaran seperti itu. Nah, jadi yang pada stadium 4 hanya pengobatan sistemik terapi aja ya. Kadang-kadang sistemik terapi itu yang diberikan baik kemoterapi maupun hormonoterapi nggak bisa sekali, berkali-kali ya, 2 kali, 3 kali. Satu sesi itu berapa tuh? 6 kali itu kurang lebih 5 bulan ya. 5 bulan, balik lagi, 5 bulan, balik lagi. Nah, makanya angka kesembuhannya cuma 20%. Jadi udah obat-obatan yang stadium 4 ini mahal sekali. Mahal. Target terapi itu, waduh, mahal sekali. Sampai sekali pemberian bisa 40 juta, ya kan? Kayak gitu.
1 kali, Dok. 1 kali pemberian. Ya, nah dan tidak memberikan hasil yang bagus ya. Benefitnya dikatakan target terapi hanya 10%, 15%. Jadi dengan kita ngobatin di awal ya, kesembuhan lebih tinggi, sama pembiayaan lebih murah. Jadi sangat penting sekali di sinilah program deteksi dini, seperti itu. Nah, dengan melihat tadi disebutkan beberapa kali bahwasanya ya pasien tuh banyak-banyak datang ketika kondisi sudah parah gitu, stadium lanjut. Berarti saya melihat ada tantangan di sini. Nah, dari Dokter Nandia terlebih dahulu, apa saja sih Dok tantangan dalam mungkin memberikan edukasi ke masyarakat, kemudian juga mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang ada, kemudian menyamakan akses ke seluruh masyarakat di Indonesia yang sangat luas ini, apa saja tantangan yang ada? Iya, jadi yang pertama pasti kalau secara program ya sekarang sudah gratis lah untuk deteksi dini gitu ya. Setidaknya masyarakat nggak perlu mikir-mikir, saya kalau mau periksa harus sediakan uang berapa gitu ya kan. Sekarang sudah gratis, walaupun tadi paling baik adalah dengan deteksi dini. Memang nanti kalau perlu pemeriksaan lebih lanjut, lebih tentunya tadi kalau harus lebih teliti lagi ya, bisa dilanjutkan dengan mamografi ataupun dengan MRI. Memang kita tahu bahwa screening terbaik untuk kanker payudara itu adalah menggunakan mamografi. Cuman kita juga punya keterbatasan ya dalam ketersediaan alat mamografi. Jadi gimana caranya makin dekat juga ke masyarakat gitu ya upaya screening ini. Makanya tadi dari metode Sadanis, kemudian Sadari ya dari masyarakat, Sadanis di tenaga kesehatan, USG itu kita lakukan. Nah, jadi itu kita siapkan dulu dari sisi layanan. Nah, tapi tentunya dari sisi penerima manfaat ya, perempuan-perempuan Indonesia ini yang luar biasa ini. Kita tahu bahwa tadi disampaikan juga Dokter Bob ya, kalau stadiumnya stadium dini maka kanker payudara bisa disembuhkan. Dan kita tahu bahwa umumnya perempuan-perempuan yang terkena payudara ini kan biasanya mereka yang sudah berkeluarga juga ya. Nah, jadi ini mereka tulang punggung keluarga. Jadi sangat penting ya bahwa perempuan-perempuan Indonesia itu betul-betul menjaga kesehatannya. Jangan tunggu kita sakit, sekarang kita deteksi. Kalau kita tadi ketahuannya stadium 0 ya, malah itu kan kesembuhannya luar biasa. Nah, jadi ini yang terus-menerus kita sampaikan kepada masyarakat. Jangan takut gitu. Kadang-kadang masyarakat bukan hanya perempuan ya, oh mau screening kanker, nggak mau deh, takut nanti ketahuan kanker, biar aja deh nanti kalau emang kanker gitu kan ya. Ada persepsi-persepsi seperti itu ya. Jadi padahal sebenarnya makin cepat kita tahu, makin cepat diobati, makin cepat sembuh ya sebenarnya. Nah, imajinasi ini yang harus tentunya kita rubah pola-pola informasi yang mungkin masih mispersepsi di dalam masyarakat. Jadi memang tantangan terbesar adalah bagaimana perempuan-perempuan Indonesia ini memahami manfaat daripada screening ini. Nah, tentunya keterlibatan berbagai organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, maupun tadi survivor-survivor maupun fighter-fighter kita yang sudah menjalani proses itu bisa berbagi bahwa tidak seperti itu kok yang kita alami ya. Makanya tadi kan sesuai tema kita hari bulan ini adalah every story is unique. Jadi kita berharap story-story yang luar biasa ini bisa berbagi kepada masyarakat dan memotivasi masyarakat untuk bisa mereka mau melakukan deteksi dini. Jadi memang tantangan terbesar sekarang adalah mau screening ya Dok ya. Karena kalau screeningnya sudah tersedia, bahkan gratis, bahkan dekat dengan masyarakat, bahkan kalau kita perlu rujukan yang lebih lanjut sudah juga ada, dan layanannya juga sudah ada. Dokternya luar biasa, Dokter Kania ini yang bisa nanti memastikan nih kankernya harus dioperasi apa, Dokter Bob yang nanti akan ngangkat nih kanker yang ngasih terapi. Jadi dari sisi kompetensi sumber daya manusianya, dari sisi peralatannya kita sudah cukup mumpuni. Nah, tinggal nih gimana yuk ngajakin 55 juta perempuan Indonesia usia 30 sampai 69 tahun tuh mau screening untuk kanker payudara. Oke, tapi untuk ketersediaan alatnya itu sebenarnya sudah ada dekat ya dengan masyarakat. Betul. Oke, tinggal kitanya nih mau berangkat enggak ini. Betul.
Oke, tapi kalau dari Iwi sendiri, Dokter Kardina, itu ada nggak tantangan-tantangan yang dilihat di lapangan ya, dan mungkin bisa dibagikan juga agar mungkin masyarakat bisa lebih aware ya, oh berarti kita harus seperti ini. Jadi untuk tantangan mungkin sudah mulai ada solusi karena kementerian sudah ada program yang terstruktur. Oleh karena itu memang tantangannya adalah melatih. Bagaimana kita membuat suatu pelatihan terstruktur dan bisa menjangkau ke segala penjuru di Indonesia. Nah, ini yang masih berproses. Kemudian juga tentu saja meningkatkan kompetensi. Mengapa khususnya dokter spesialis radiologi harus menguasai teknologi mutakhir. Alat ini sangat cepat perkembangannya. Jadi bukan hanya mamografi, tapi nanti sudah ada kontras, kemudian sudah ada 3D, kemudian ini harus dikejar. Nah, ini suatu tantangan bagi kami supaya teman-teman ini juga meningkatkan kompetensinya. Plus tentu saja sudah ada AI. Nah, AI yang membaca mamografi, AI yang bisa membaca ultrasonografi. Nah, ini juga kita harus perkuat para teman-teman profesi ini sehingga bisa juga nanti akan digunakan di level puskesmas ataupun di level rumah sakit untuk meningkatkan akurasi diagnostik. Jadi tantangannya adalah peningkatan kompetensi dokter umum yang kita latih dan tentu saja dokter spesialis radiologi. Seperti itu, Mbak Yura. Oke, dalam hal peningkatan tersebut, dokter, saya penasaran untuk mengakomodir nih dari masing-masing daerah untuk mendapatkan mungkin standar kemampuan yang sama, itu bagaimana, dokter? Apakah ada pelatihan secara offline, dipanggil semua dokternya, tenaga medis atau tenaga kesehatannya, atau bagaimana, dok? Ya, jadi kita sudah berproses dari 2023. Oh. Tadinya luring semua, kemudian sekarang hybrid. Nah, ini karena mungkin perluasan ya Dokter Nadia ya, jadi nanti mungkin harus dipikirkan kembali bagaimana melatih, kemudian kita memberikan kompetensi terbatas, tetapi dengan cara yang lebih efisien sehingga bisa terjangkau atau menjangkau seluruh. Karena cukup banyak yang akan disampaikan oleh kementerian, sekitar 10.000 puskesmas. Itu sekarang sudah ada 5.000 dokter. Ya. Nah, itu harus dilatih semua dokternya dan tentu saja ini pekerjaan berat dan kita juga sama-sama bagaimana caranya mencari solusi untuk mempercepat dan untuk menjangkau teman-teman dokter umum yang sudah dapat prob USG di puskesmasnya. Seperti itu. Tapi mohon maaf Dokter Nadia, terkait hal tersebut apakah itu diajukan dari masing-masing puskesmas untuk SDM siapa saja yang bisa mendapatkan pelatihan tersebut atau bagaimana? Ya. Karena ini sebenarnya kan kompetensi yang terbatas ya. Jadi betul. Sebenarnya Dr. Kardina ini bersama tentunya teman-teman radiologi ini sudah mau berbagi untuk seorang dokter umum itu bisa ya mendeteksi adanya benjolan ya melalui pemeriksaan USG. Dan itu nggak mudah sebenarnya ya Dokter Kardina. Dan kita juga nggak pengen ya nanti kemudian puskesmas salah-salah diagnosis ya karena oh nggak ada benjolan, oh nggak ini ternyata ada benjolan begitu ya kan. Ya tentunya ini memang harus dilatih dan ini betul sekali itu kan sampaikan ini sangat merupakan tantangan ya bagaimana kita tahu kita punya kurang lebih 10.000 puskesmas ya di mana kalau ketersediaan untuk USG-nya itu memang sudah 10.000. Nah, tinggal kita tambahkan untuk prob ya, apa artinya satu alat yang memang agak berbeda dengan pemeriksaan untuk USG pada kehamilan. Nah, ini USG untuk mendeteksi benjolan ini kan agak berbeda. Nah, ini sedang kita secara bertahap, tapi tentunya SDM-nya juga harus dilatih karena nggak mudah tadi untuk menemukan benjolan, apalagi di benjolan payudara. Nah, ini yang tentunya kita satu memang harus seorang dokter ya, dokter umum. Jadi memang tidak bisa didelegasikan kepada bidan atau tenaga kesehatan lainnya. Nah, dokter umum pun juga tadi dokter sampaikan dulu kayaknya kita sekolah nggak dapet ya. Jadi begitu masuk ke puskesmas tentang alat ini memang perlu latihan terus-menerus untuk bisa mendeteksi ini. Nah, ditambah lagi tentunya yang menjadi tantangan selain jumlah layanan yang cukup besar yang kita harus
latih dalam waktu singkat. Yang kedua adalah turnover-nya. Dokter umum ini kan cepat juga ya, Dok. Betul, Baru kita supaya latih pindah, tahun ini, iya. tahun depan dia Iya. sudah pindah ke atau Ya. tidak bertugas, sehingga nggak cuma berhenti di 10.000 puskesmas ya, Dok, Iya, ya. betul. Nanti sudah 10.000, belum selesai 10.000, mungkin kita sudah harus mulai lagi yang puskesmas pertama karena dokternya sudah berpindah. Jadi ini memang tantangan yang cukup besar gitu. Oke, jadi tantangannya banyak sekali ya. Tapi ya kita terus berproses. Betul, demi masyarakat dan Indonesia yang lebih sehat. Betul. Nah, masih terkait tantangan, sekarang saya ingin ke Dokter Bob. Kalau dari Dokter Bob sendiri, kacamata dokter, apa nih tantangan yang ada sekarang di tengah ya teknologinya sudah canggih, udah ada programnya. Apa tapi tantangan yang masih ada sehingga angkanya kok masih tinggi, Iya. masih jadi nomor 1 ini? Betul. Saya cerita dulu. Jadi bulan lalu itu tim dari Kemenkes ya, kita ke India mau ngelihat. India itu ternyata angka kanker payudaranya udah bagus, Oke. ya. Tapi fasilitasnya jauh di bawah kita. Kita udah keren, rumah sakit kita bagus, ya. Apa namanya? USG kita sudah ada, mereka nggak ada sama sekali di sana, ya. Tapi kenapa mereka bisa? Nah, ternyata dari program yang sadari sama sadanisnya itu mereka berkembang pesat. Ya, mereka jauh berkembang pesat. Jadi mereka dari breast onkologinya ya memberikan pelatihan berjenjang ya ke 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 mana ke vaskes primer. Nah, vaskes primer nanti berjenjang kepada nakes atau bidan-bidan di sekitarnya. Nah, jadi mereka sudah punya program ya, program tersebut jadi harus ada laporan gitu setiap berapa bulan gitu ya. Jadi dokter umumnya ngelapor ke rumah sakit induknya di sana untuk bagaimana program sadari sama sadanis, sekalian ngedata. Jadi berapa yang ditemukan dari screening, berapa ininya apa namanya yang benjolannya, berapa dari benjolan itu yang ganasnya. Jadi semuanya teratur baik ya. Jadi memang terus terang ya kita iri ya terhadap si India. Mereka sudah bilang yang datang ke bedah onkologinya rata-rata udah stadium 2. Oh. Jadi nggak stadium, kalau kita kan masih stadium 3, stadium 4. Mereka udah stadium 2. Jadi kalau stadium 2 angka-angka mereka bagus, sudah 80%. Ya kan seperti itu. Nah, ya jadi memang itu butuh apa namanya ya, butuh usaha yang lebih bagus untuk kita turun gunung lah, ya. Masalahnya bedah onkologi ini jumlahnya cuma 319 saat ini, sangat sedikit, ya. Nah, jadi memang bagaimana caranya kita harus bisa membentuk atau memproduksi lebih banyak bedah onkologi, ya. Kita bisa mendapat bantuan dari bedah umum, sehingga sekarang pemerintah itu mungkin mencoba untuk membuat fellow mendidik bedah umum ini khusus untuk bisa menjadi membantu program terutama tentang kanker payudara ya. Jadi rencananya memang kita akan membentuk fellow kanker payudara untuk dokter bedah umum ya. Kenapa kalau nggak dibentuk fellow ini, memang kenapa bedah umumnya? Bedah umum itu untuk mendapatkan stase tentang untuk onkologinya itu cuma sedikit sekali, cuma 6 bulan, ya kan? Selama mereka pendidikan spesialis. Jadi bagaimana seorang bedah umum bisa melakukan manajemen yang baik terhadap kanker yang cuma belajarnya hanya 6 bulan selama di sekolahnya, sehingga butuh tambahan lagi, ya kan? Nah, jadi yang paling penting adalah bagaimana bisa membentuk dokter bedah onkologi ini yang banyak, ya. Nah, jadi mungkin itu program jangka pendeknya, program jangka panjangnya ya kita harus banyak membentuk. Ya, jadi memang Prabowo ini sedang bagaimana meminta pada pemerintah untuk membantu kita banyak membentuk
bedah onkologi ya, mungkin dibuat pendidikan khusus atau ya bagaimana ditambah ininya center-centernya sehingga diharapkan nanti bisa banyak ya, bisa banyak sehingga bisa inilah programnya itu bisa berakhir bagus. Oke, berarti tidak hanya melatih dokter umum untuk bisa deteksi, tapi juga melatih dokter spesialis bedah untuk bisa melakukan penanganan ya, Iya, Dok, ya. betul, Jadi lebih banyak lagi, aksesnya lebih merata lagi, betul. gitu. Itu dari segi SDM. Nah, saya, ada sebuah, ini dokter, masyarakat tuh kadang takut untuk setelah diperiksa nih, oke tahu kanker, takut mendapatkan penanganan karena merasa nanti harus diangkat payudaranya. Kan itu ada apa ya, self esteem-nya mungkin jadi berkurang dan sebagainya. Nah, dari peran tenaga kesehatan, tenaga medis dari Prabowo sendiri untuk bisa mengedukasi masyarakat tersebut dan meyakinkan ya, Dok, ya, agar mau menjalani prosedur-prosedur yang ada dan sangat panjang tadi ya, tidak hanya pengangkatan atau kalau mungkin stadiumnya lebih tinggi, ada kemo dan sebagainya. Iya. Bagaimana, Dok, perannya? Ya, jadi ini memang sering ya pasien-pasien itu takut, tapi saya selalu bilang kepada pasien-pasien ya, kalau sekarang tahun 2025 teknik rekonstruksi itu sudah semakin maju. Oh. Ya, jadi kalau payudara hilang bisa digantikan dengan yang lebih bagus. Oh. Mau bentuk melon saya bilang, mau bentuk semangka, silakan pesen kita bisa buatkan. Mau apa landasan seperti landasan pesawat ininya bisa kita buatkan, ya kan? Jadi nggak usah takut terhadap kehilangan payudara karena teknik rekonstruksi yang sangat bagus. Tapi kalau tidak diambil tumornya, ya, nah, itu ya tumornya tambah membesar, nyawa hilang, kita nggak bisa menggantikan nyawa gitu kan. Kalau payudara bisa digantikan, tapi nyawa nggak bisa digantikan. Ya itu ininya apa namanya perbandingannya. Ya, nah kalau dia datang dalam stadium yang masih rendah, stadium 1, payudara itu bahkan nggak perlu dibuang. Nah, ya kalau operasi payudara, pengangkatan payudara namanya mastektomi radikal, sedangkan kalau tidak dibuang namanya BCS, breast conserving surgery. Jadi hanya tumornya saja yang dibuang, yang dan sekitar jaringan sekitar tumor. Jadi payudara nggak perlu dibuang, makanya datangnya jangan tumornya yang besar-besar gitu kan, stadium kecil ya, stadium kecil seperti itu. Kemudian pada stadium yang kecil juga kita nggak perlu lagi operasi sampai apa namanya diseksi aksila sampai bersih-bersih. Kita udah punya ada namanya sentinel lymph node. Jadi disuntikan cairan biru, nanti dicari cairan biru mencari mana kelenjar getah bening yang perlu untuk dibuang. Jadi angka lymphedemnya udah berkurang sama sekali pada yang stadium yang awal. Jadi tumornya kebuang, payudara tidak dibuang, ya kan? Kelenjar getah bening tidak terlalu dibersihkan, jadi tidak bengkak. Ya, jadi nah seperti itu ya yang telah berkembang. Bahkan kalau lebih kecil lagi, ini saya sering minta Dokter Kadina pasang klip, ya pasang klip. Misalnya ketemu nih mamografi nih ada klasifikasi, kita pasang klip tuh, ya. Nah nanti klip itu diambil, diperiksakan, ya. Ternyata misalnya stadium 0, udah cukup itu aja. Jadi kecil aja yang diambil, nggak perlu lagi payudara dibuang. Nah, tahunya dari mana? Ya tadi karena mamografi, ya dari screening, dari mamografi ketahuan ada stadium apa klasifikasi diambil, udah nggak usah takut. Ya, pada yang stadium awal nggak pakai kemoterapi, ya. Cuman mungkin untuk biar nggak kamu kasih makan obat. Nah, jadi memang penting sekali nih kalau dia datang di stadium awal ya. Nah, kalau di stadium yang udah lanjut yang udah besar-besar baru terpaksa dioperasi sampai tulang dadanya diangkat. Ya kalau itu jangan kalau perlu jangan lagi lah seperti itu ya. Jadi penting sekali makanya program untuk deteksi dini ini.
Nah, itu healthy semuanya ya. Jadi jangan takut, sudah banyak sekali metode-metode gitu yang baru yang bisa mungkin nanti menggantikan mungkin estetika ya Dok ya kita bisa bilangnya. Tapi kalau bisa ya jangan ditunggu sampai stadiumnya berat ya. Tadi ya ada upaya-upaya deteksi dini. Nah, kemudian saya ingin bicara tentang kolaborasi lintas sektor, mungkin ke Bu Nadia. Inovasi kebijakan dan juga kolaborasi lintas sektor untuk penanganan kasus kanker payudara di Indonesia sendiri sampai saat ini tuh bagaimana Bu? Dan mungkin ke depannya ya akan ada kolaborasi-kolaborasi apa untuk tentunya menekan angka kanker payudara di Indonesia? Ya, tentunya dari hulu ya, bagaimana kita bersama-sama misalnya organisasi wanita, ya, PKK, Dharma Wanita, kemudian juga ibu-ibu Persit ya, untuk mengedukasi tadi, bahwa pentingnya untuk mendeteksi dini atau mau melakukan screening. Dan juga kita berbagai organisasi keagamaan perempuan lainnya ya, kita tahu di NU, di Muhammadiyah juga ada. Nah, selain itu kita juga berkolaborasi dengan para organisasi profesi ya, termasuk dengan organisasinya Dokter Karina, Praboyi ya, bagian Dokter Bob gitu ya, untuk bagaimana juga kita bisa bersama-sama makin meningkatkan kualitas layanan. Nah, yang lain tentunya kita tahu bahwa pengobatan kanker ini sudah kita pahami bersama bahwa deteksi dini itu penting ya, tapi tidak artinya kemudian, kita tidak menyiapkan juga untuk mereka yang tadi pada stadium-stadium yang lanjut ya. Jadi artinya dukungan seperti, dukungan paliatif itu juga, kita perkuat ya, bukan hanya, dari sisi bagaimana, sebenarnya kalau layanan paliatif katanya sejak pasien itu sudah ditegakkan diagnosis kanker, itu sebenarnya sudah ada dukungan paliatif. Jadi bukan berarti dukungan paliatif itu sudah end terminal daripada suatu penyakit kanker. Nah, itu kita juga bersama dengan para tadi ya, teman-teman kita ya seperti Yayasan Kanker Indonesia ya, kemudian juga kita tahu banyak, seperti, Yayasan, Kanker Payudara Indonesia ya, itu juga, mereka banyak, bergerak dan juga banyak kemudian, memberikan dukungan ya untuk bagi sesama, tentunya para penderita kanker, khususnya kanker payudara. Nah, ini yang, tentunya perlu kita kolaborasikan bersama supaya seorang yang, menderita kanker payudara yang nanti memang, dia harus mendapatkan semua layanan, itu bukan hanya layanan medis saja, kita siapkan juga untuk layanan dukungan, termasuk layanan suportif, untuk dukungan sebayanya maupun juga tadi dukungan untuk paliatifnya. Baik. Dan itu juga, sesuai tema tahun ini ya, Dok, ya, yang mana setiap perjalanan bermakna gitu. Jadi Betul. Kemenkes sendiri memastikan sudah apa ya, ada terfulfill semua dari segi emosional, kemudian dari penanganan medis dan sebagainya. Tapi kan, untuk perjalanan tersebut panjang ya, Dok, ya. Pastinya tidak hanya dari awal kemudian sampai pengobatan itu selesai, tapi paskanya kan, dia Harus harus di memulihkan fungsinya di masyarakat Betul, kembali gitu. iya. Ada nggak, mungkin inovasi atau mungkin kebijakan-kebijakan atau mungkin program ya, yang memastikan bahwasanya, pasien-pasien pasca kanker nih bisa nanti menjalani kehidupannya sampai nanti itu dengan baik gitu? Iya, selain tadi dukungan paliatif yang kita berikan, melingkan dengan berbagai tadi ya kelompok dukungan, supporting group ya, termasuk tadi bagaimana keterlibatan dalam berbagai, komunitas, para survivor kanker ini juga menjadi penting. Kalau kita lihat di media sosial itu seringkali para survivor ini membagikan ya tips and triknya mereka, dan dia punya komunitas khusus nanti kan karena memang mungkin ada saat-saatnya kita sedang down ya Dok ya. Nah, ini mungkin kan perlu, bagaimana berbagi, sharing. Nah, kita juga punya program ya, di Darmais juga dilakukan tuh namanya, pasien navigator. Pasien navigatornya ada 2, satu dari sisi tenaga medis, yang kedua adalah dari komunitas. Jadi betul-betul seorang penderita kanker itu, betul-betul didukung dengan, sisi layanan medis dan dukungan supporting-nya. Untuk balik lagi ya, menyiapkan mental, tentunya para fighter-fighter ini supaya dalam menjalani berbagai terapi tadi kan
kayak radioterapi mungkin tidak mudah ya dok ya, kemoterapi juga Iya. tidak mudah gitu ya. Bagaimana menyemangati untuk menjalankan berbagai siklus, apalagi tadi Dr. Bob sampaikan kadang-kadang nggak cukup satu kali sesinya ya dok, bisa harus 2 kali, 3 kali. Nah itu kan kalau kemudian didukung dengan supporting grup itu akan semakin menguatkan kan untuk bisa bertahan dan terus berjuang untuk bisa menjalani terapi-terapi itu. Oke, dan saya juga baru tahu ternyata ada banyak sekali fasilitas untuk melingkan ya, untuk ke komunitas-komunitas supporting group sehingga nantinya mungkin teman-teman yang saat ini ketakutan dapat dukungan emosional ya. Jadi kan selain tentunya penanganan medis, dukungan emosional sangat diperlukan dalam menjalani yang pengobatan yang sangat panjang tadi, kemudian nanti kembali berfungsi di lingkungannya. Nah, itu makanya tema tahun ini sangat bagus sekali. Terkait tema saya ingin ke Dokter Kardina ya, temanya setiap perjalanan bermakna. Nah, kita balik lagi ke awal, dimana kalau Dokter Kardina kan di awal banget nih ya, awal perjalanan mereka di mana mendeteksi kanker itu sendiri. Nah, bagaimana hasil pencitraan ini sendiri itu bisa membantu dokter menentukan mana nih terapi yang paling tepat, paling efektif dan efisien sehingga nantinya pasien tersebut bisa mendapatkan hasil atau output yang terbaik ya untuk kelangsungan kehidupannya dan kesejahteraannya tentunya. Terima kasih. Jadi sebenarnya peran kami sebagai dokter spesialis radiologi itu bagaimana caranya membuat diagnosa yang akurat. Diagnosa yang akurat itu sebenarnya sudah terstandar di internasional dan sudah ada tata cara pelaporannya. Jadi sudah ada apakah ini normal atau ini kecurigaan ganas atau sangat dicurigai ganas. Nah, ini yang kita laporkan dari hasil pemeriksaan tersebut. Hanya saja sebenarnya untuk diagnosis, mulai diagnosis pun kami sudah berkolaborasi tim multidisiplin. Ya, jadi misalnya kami meragukan ini ke arah curiga, tapi cenderungnya ke arah jinak. Ini Dokter Bob gimana ya? Pasiennya sendiri belum mau dilakukan biopsi misalnya. Jadi akhirnya kita diskusikan biasanya diedukasi kembali oleh teman-teman dari DPJP atau bedah onkologi sehingga tata laksana yang dilakukan apakah itu nanti di follow up atau dilakukan pengambilan benjolan ini sudah diterima oleh pasien tersebut dengan pemahaman yang jelas. Oleh karena itu sebagai dokter spesialis radiologi juga memang sebenarnya ketika kita USG juga melakukan edukasi. Pastinya menenangkan. Oh ini bagaimana dok, bagaimana? Nah ini mungkin kita juga jelaskan. Kemudian kami berkomunikasi dengan teman-teman bedah, onkologi dan juga patologi. Sehingga hasil dari pemeriksaan dari radiologi ini bisa digunakan informasinya dengan tepat. Baik diagnostik dan mungkin selanjutnya tata laksana oleh teman-teman bedah onkologi. Gitu Mbak Yura. Jadi komunikasi lintas profesi itu sangat penting. Oke, itu ya. Jadi kerjasama multidisiplin, kemudian juga mengkomunikasikan dengan pasien itu sendiri sehingga dapat informasi sejelas mungkin ya dok ya. Oke, kalau dari Prabowo sendiri dokter, dengan tema yang kita angkat tahun ini setiap perjalanan itu bermakna gitu. Nah, peran dari Prabowo sendiri atau bedah onkologi sendiri dalam mungkin mengedukasi, kemudian memberikan semangat agar tetap optimis nih bahwasanya ini tuh bukan akhir dari segalanya. Biasanya apa yang dilakukan? Ya. Sebagai bedah onkologi, kami sangat senang kalau pasien ini sembuh terus terang. Ya, hanya kalau misalnya datangnya masih stadium-stadium awal, ya kan, dioperasi, habis itu diberikan kemoterapi atau hormon terapi atau radiasi, pasiennya sembuh, ketemu kita, kontrol udah sekian tahun tuh, bagi kami tuh apa ya hadiah terbesar buat kami ya, seperti itu. Jadi bagaimana dan kelihatannya kalau sembuh tuh kan, dokternya ini ya, bagus ya, seperti itu ya, seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Itu tadi, kalau misalnya pasien itu datang dengan stadium yang awal atau tingkat komorbidnya yang kecil deh. Komorbid di sini misalnya penyerta
kadang-kadang kita kesulitan itu ngobatin misalnya eh, kanker payudara yang misalnya lagi hamil, ya. Misalnya yang terlalu tua juga ya, yang tua 70 tahun ke atas gitu ya. Nah, kemudian yang terlalu muda, saya dapat kasus ada 21 tahun gitu. Nah, jadi itu tingkat komorbidnya ya, itu yang kita sering bawakan tuh ke dalam tim MDT, ini gimana nih tata cara pelaksanaannya. Nah, tapi kalau yang komorbidnya nggak ada, yang apa namanya yang rendah sesuai dengan guideline yang ada, yaitu sangat-sangat mudah kita melaksanakan. Nah, kadang-kadang kalau yang tingkat komorbidnya tinggi, apa namanya, terpaksa harus dirujuklah ke rumah sakit Darmais ya, rumah sakit yang top level, delay. Jadi udah datangnya udah, lama, besar, stadiumnya lama, komorbidnya juga tinggi, jadi sangat-sangat susah bagi kami dalam dalam hal mengobati seperti itu, ya kan. Nah, jadi memang, eee apa, akan sangat berguna bagi kami itu jika diobatin dalam komorbid yang rendah dan stadium yang awal, Ya. seperti itu. Nah, jadi PR dari bedah onkologi tadi, kita harus banyak mencetak bedah onkologi nih yang bayangkan berapa, juta sekarang, penduduk dan wanita 55 juta ya. Dokter bedah onkologinya baru 300 orang. Wow, oke. Ya, dan 70% tersebar di Jawa, ya. Nah, bagaimana caranya sih? Nah, jadi ya kami sih sebenarnya ingin bagaimana memohon sama apa namanya pemerintah Kemenkes dalam hal ini, tolong dong bantu kami untuk mencetak dokter bedah onkologi, ya kan? Nah, itu jangka panjangnya. Diharapkan nanti untuk mencetak ini nggak bisa sebentar, ya. Eh, Lama jadi perjuangan bagaimana caranya. Jadi diharapkan minimal seorang dokter bedah itu mampu itu kalau minimal dia pendidikannya misalnya 5 tahun udah terpapar sama kasus kanker payudara, sehingga bisa lah seperti itu. Ya, jadi harus ada tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek kita mengajarkan para dokter bedah umum dengan fellow-fellow untuk bisa membantu seperti itu. Ya diharapkan mungkin dalam masa transisi mungkin belum bisa, tapi 5 tahun ke depan dengan mulai percetakan dokter bedah onkologi yang banyak, ya program-program ini akan apa namanya bisa teratasi seiring dengan berkembangnya program deteksi dini juga akan bagus seperti itu. Semoga Ya. lebih cepat lagi nanti. Ya, saya berharap grafik kita itu mungkin dalam 10 tahun yang akan datang tuh udah berubah. Ya. Yang tadinya kita 70% stadium lanjut, ya minimal kalau bisa 10 tahun 50% lah. Ya kan? Amin. Itu udah sangat bagus sekali gitu. Oke, itu tuh terkait stadium tadi dokter. Saya penasaran yang stadium 0. Itu tuh bagaimana maksudnya dok? Saya kan kalau mikirnya stadium itu biasanya dimulai dari 1 ya. Betul. Nah, itu ketika kayak gimana dokter? Stadium 0 itu ditemukan pada saat pasien screening. Oke. Ya, jadi dia program. Jadi screening itu hanya ada di 3 cancer sebenarnya. Oke. Screening itu pada yang tidak bergejala, breast cancer, cervix, sama sekarang ada kolorektal yang baru dari WHO. Ya, ya. Sedangkan yang lain dia namanya diagnosis dini karena ada gejala. Jadi deteksi dini itu menurut WHO itu definisinya adalah screening and early diagnosis. Ya, jadi screening untuk yang tidak bergejala dan early diagnosis untuk yang gejala awal. Nah, yang screening cuma ada 3. Oke. Ya, kalau di breast tadi sadani sama mamografi, ya. Kalau yang di cervix pemeriksaan pap smear ya seperti itu. Nah, itu untuk yang bergejala. Jadi dia harus ada program. Misalnya di beberapa negara di atas 40 tahun harus setiap tahun sekali. Oke, baik. Ya. Mau ada benjolan nggak ada benjolan, tetap periksa, di screen gitu. Gambaran seperti ini.
Pernah ke bandara kan? Pernah. Nah, pasti tasnya diperiksa kan, lewat screening kan, lewat apa mesin itu kan, itu nggak pernah screening. Nah, tiba-tiba ada yang mencurigakan, silakan pindah jalur tutut, silakan buka. Baik. Itu namanya diagnosis dini. Oke. Nah, seperti itu. Ya, Oke. ya ada suatu gejala diagnosis dini. Jadi semuanya harus di screen. Jadi dengan screening itu nanti kelihatan tuh di mamografi. Ya, di mamografi, oh ternyata ada klasifikasi. Nah, itu yang diambil. Nah, nanti PA-nya keluarnya karsinoma in situ. Itu di stadium 0. Angka kesembuhannya bagus sekali. Dari Dokter Karina ada yang mau ditambahkan, Dok? Mungkin? Ya. Jadi, walaupun sebenarnya di negara yang sudah maju seperti Amerika atau Eropa menggunakan national screening mamografi, tetapi kita di Indonesia tidak usah menunggu adanya national screening mamografi dengan program yang ada dari kementerian, kemudian berkesinambungan, mungkin sampai 10 tahun mungkin Ibu ya minimal ya. Itu diharapkan bisa menurunkan angka kanker payudara stadium 2 dan 1 sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Mungkin itu dari saya. Ya, mungkin menambahkan aja ya bahwa kita sebentar lagi akan meluncurkan rencana aksi nasional kanker payudara untuk 10 tahun ke depan sampai dengan 2034. Tujuan akhir adalah menurunkan angka kematian 2,5%-nya. Kita tahu saat ini kan kita masih sekitar 14 per 15 per 100.000 penduduk ya. Ini masih cukup tinggi angkanya ya. Nah, targetnya itu kita inline-kan ya, karena WHO kalau tadi Dr. Bob menyampaikan minimal 50% ya. Nah, justru WHO mengatakan 60% nih harusnya deteksi pada stadium awal 1 atau 2. Jadi target kita kita berharap minimal 10 tahun ke depan itu kita sudah bergeser menjadi 60%. Tadi Dr. Bob Mila menyampaikan 50% ya, benar ya. Jadi mungkin itu 5 tahun ke depan kita coba 50%, 10 tahun ke depan kita bisa 60% perempuan Indonesia. Kemudian target kedua adalah dalam 60 hari sudah tegak diagnosisnya. Itu tadi karena perempuan jalan-jalan ya, nanya dulu ke alternatif dulu, pindah ke sana, pindah ke sini. Padahal sudah dipotong tuh jalurnya ya untuk jalur rujukan sehingga memang tidak perlu, sehingga memang tadi targetnya 60 hari harus sudah bisa ditegakkan diagnosis. Saat ini kita rata-rata masih 3-4 bulan ya Dok ya. Bahkan ada yang sampai 6 bulan, 7 bulan. Makanya tadi sampai ke Dokter Bob sudah stadiumnya lanjut karena sekian lama tertundanya ya. Nah, yang terakhir adalah kalau kita lihat targetnya tuh adalah lebih dari 80% pasien itu mendapatkan multi modalitas treatment, karena tadi kan Dr. Bob sampaikan nggak cuma dioperasi aja atau mastektomi, tapi juga ada radiasi, ada kemoterapi ya, karena jadi suatu yang komprehensif sehingga betul-betul memastikan tadi lebih dari 95% pasien kanker payudara akan sembuh. Oke, jadi sudah ada beberapa target yang untuk 10 tahun ke depan ya Ibu ya. Betul. Semoga nantinya kita bisa benar-benar menekan angka sampai 60% ya Ibu ya. Betul. Oke, nggak terasa Bu, kita udah ngobrol banyak banget dan kita sudah berada di penghujung podcast kali ini. Sebenarnya saya pengen tanya masih banyak lagi ya penasaran saya terkait kanker payudara, karena memang ya banyak, karena mungkin kita kurang pengetahuan juga ya Bu ya terkait kanker payudara sehingga awareness-nya juga akhirnya berkurang gitu. Mungkin lain kesempatan kita bisa ngobrol khusus tentang kanker payudaranya. Hari ini kita ngobrol soal kebijakan dan deteksi dini. Nah, sebelum kita mengakhiri, tapi Ibu mungkin ada pesan sehat atau mungkin closing statement ya yang bisa disampaikan kepada healthy semua di rumah. Mungkin bisa dari Dokter Bob terlebih dahulu. Silahkan Dokter. Ya, jadi paradigma yang baru sekarang adalah kanker payudara dapat disembuhkan. Jadi jangan takut jika ada benjolan, teraba benjolan di payudara misalnya 2 bulan berturut-turut atau dalam 2 kali fase mens, ya langsung periksakan saja ya ke vaskes terdekat, bisa di klinik, bisa di puskesmas ya. Nanti di sana kita sudah akan siapkan dokter umum atau nakes yang akan membantu ya untuk menilai apakah benjolan tersebut
berbahaya atau tidak. Jadi kanker payudara dapat disembuhkan, jadi tidak perlu takut, dan semua pengobatan-pengobatan semuanya tidak perlu mengkhawatirkan, ya. Kita sudah mengikuti teknologi-teknologi terbaru di dunia, seperti itu. Oke, itu ya healthy semuanya dari Dokter Bob. Kemudian silakan Dokter Kartina. Terima kasih. Jadi untuk healthies ya, semua bila memang ada terasa benjolan, silahkan melakukan pemeriksaan di puskesmas seperti yang disampaikan Dokter Bob. Dan untuk pemeriksaan seperti USG ataupun mamografi, jangan terlalu khawatir. Silahkan saja dilaksanakan sesuai dengan indikasi, khususnya untuk para perempuan usia 40 tahun, silakan melakukan pemeriksaan mamografi screening. Mengapa? Karena nantinya akan dapat ditemukan kelainan yang sangat awal, dan ini tentu saja sangat membantu untuk tata laksana selanjutnya. Jadi seperti itu dari saya. Oke, jangan lupa screening. Terakhir dari Dokter Nadia, silahkan. Ya, saya ingin mengajak perempuan-perempuan Indonesia yang hebat-hebat ya. Kita tahu bahwa kanker payudara adalah kanker yang bisa disembuhkan. Jadi mari kita sudah dengar dari berbagai narasumber, kalau kita temukan pada stadium dini, artinya kalau kita rajin screening, rajin deteksi dini, maka betul-betul kanker payudara itu bisa disembuhkan. Dan yang kedua adalah nggak perlu jauh-jauh berobat ke negara tetangga, karena kita punya dokter-dokter yang luar biasa, yang sama hebatnya, bahkan mungkin lebih hebat dari pelayanan yang diberikan negara tetangga. Jadi 2 saja pesannya. 1, jangan takut karena kanker payudara bisa disembuhkan. Ayo screening, manfaatkan cek kesehatan gratis, karena ini benar-benar gratis, hadiah dari pemerintah. Yang kedua, kalaupun kita didiagnosis atau tervonis kanker payudara, semangat untuk berobat. Dan berobatnya cukup di Indonesia aja. Oke, itu dia pesan sehat dan juga closing statement dari Dokter Nadia. Terima kasih Dokter Bob, Dokter Kartina, juga Dokter Nadia untuk waktunya hari ini sharing-sharing bersama kita di Kemenkes. Dan untuk healthy semuanya, itu tadi ya pesannya ya, jangan lupa untuk screening deteksi dini udah dikasih gratis nih setahun sekali ya, tinggal datang aja ke vaskes terdekatnya masing-masing. Dan juga jangan takut kalau sudah terdiagnosis, karena kanker payudara bisa disembuhkan ya, asalkan tadi kalau deteksi dini nanti kesembuhannya juga lebih tinggi. Kalau dibawa muter-muter dulu nah itu yang berat ya, makanya sedini mungkin agar bisa diobati juga sesegera mungkin. Itu mungkin dari kita semua di sini. Semoga bermanfaat untuk healthy semua di rumah. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe, share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak juga orang yang tahu ya bahwasanya sekarang canggih banget Indonesia punya teknologi ya. SDM-nya juga sangat luar biasa dipersiapkan agar nantinya angka kanker payudara di Indonesia bisa ditekan hingga 60% harapannya. Itu saja, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan untuk healthy semuanya, kami pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.